Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menyusuri keindahan alam. Memotret keramahan budaya. Dan merekam kemajuan pembangunan dari konektivitas Tol Langit Timur Indonesia. Bersama saya Amalina Lutfia dan tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri, kita menjelajah Nusa Tenggara Timur dalam Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Dipersembahkan oleh Kelimutu sering dikenal juga dengan Danau Tiga Warna. Saat ini berwarna biru, hijau toska, dan hitam. Warna danau ini dapat berubah di saat-saat tertentu, biasanya di bulan Januari hingga Maret. Selain menyimpan keindahan alam, Danau Kelimutu yang menjadi andalan pariwisata di Kabupaten Ende ini juga syarat akan legenda. Sehingga warna yang nampak di danau dipercaya memiliki arti dan kekuatan tersendiri. Dan diyakini sebagai berkumpulnya arwah bagi orang yang telah meninggal. Berkeliling di Danau Kelimutu yang juga berstatus taman nasional, selain melihat keunikan danau, kami juga dimanjakan dengan pemandangan bentang alam savana yang sangat cantik, apalagi jika dinikmati di pagi hari. Nah, selain itu, Taman Nasional Kelimutu ini telah mengalami penataan yang sukses menertibkan para pedagang dan juga pengunjung, sehingga kebersihan dan keteraturan tempat ini tetap terjaga. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Lina. Saya sedang berada di Taman Nasional Kelimutu dan saya lihat di sini sekarang sudah sangat bersih dan bebas dari pedagang kaki lima, terutama di bagian puncak. Apa saja yang sudah dilakukan Pak untuk merubah keadaan bisa menjadi sebagus ini sekarang? Di tahun 2019 kemarin kita buat kesepakatan dengan pedagang bahwa semua pedagang yang berdagang harus punya izin, dan tempatnya, lokasinya udah kita tetapkan itu adalah di areal parkir. Nah, kemudian untuk membuat pengunjung tertarik datang, kita membangun yang namanya konsepnya sebenarnya seperti food court di mall. Jadi kita orang duduk di situ, kemudian pedagang mendatangi orang yang duduk untuk menawarkan barangnya. Jadi kemarin kita buat tempat duduknya itu sebuah anjungan yang sangat menarik sebenarnya di tengah hutan. Kemudian pengunjung suka untuk duduk-duduk di situ. Dan sekarang saya kebetulan sudah mendapat sinyal 4G Pak di sini. Memang agak berubah dari H+ 4G, kemudian bisa turun lagi. Nah, bagaimana perkembangan sinyal internet di Taman Nasional ini Pak? Dan bagaimana sebenarnya kebutuhan Taman Nasional akan jaringan internet di sini? Layanan internet di sini tidak terlalu baik ya. Jadi pilihan juga tidak ada, cuma ada satu provider, dan kemudian jaringannya pun belum sampai ke pedesaan, cuma di kota Ende. Kondisi tersebut memang menyulitkan kita untuk mengelola karena antara kantor balai di kota Ende dengan kawasan yang berjarak 60 km ke arah pedalaman itu, dengan kantor-kantor staf di sana, kita sulit berkomunikasi. Menuruni titik terbaik yaitu puncak gunung, saya menyusuri padang hijau yang dipenuhi jenis tumbuhan endemik Kelimutu.
dan bertemu dengan Kepala Resort Taman Nasional Kelimutu. Pak Albert, ini saya sudah keliling Taman Nasional, baru dari kawah terus ke sini sih Pak. Ini saya lihat vegetasinya hampir sama ya Pak ya. Ini di Taman Nasional Kelimutu ini apa saja Pak yang bisa dilihat di sini? Ya, sekarang ini kita berada di zona inti Taman Nasional Kelimutu. Nah, uniknya di Taman Nasional Kelimutu ini untuk tanaman kawah ada 2 jenis. Yang di hadapan kita ini adalah Vaccinium, sementara satu lagi ada namanya Rhododendron atau Turuwara. Nah, ciri khas itu di tempat-tempat lain itu hanya terdapat salah satunya. Apakah dia itu ada Rhododendron ataukah hanya ada Vaccinium saja. Sementara untuk di Taman Nasional Kelimutu ini dua-duanya sekaligus ada di tempat ini. Perkembangan internet di Taman Nasional ini bagaimana Pak? Kesulitan di lapangannya? Ya, memang kita di sini untuk internet memang sejak tahun 2017 itu dari Taman Nasional ini kita membuat jaringan khusus internet, dan itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kita kembangkan. Dan di Taman Nasional Kelimutu ini memang belum ada jaringan yang sangat memadai, dan ini hanya lokal untuk Taman Nasional Kelimutu saja. Dan kita punya aplikasi, kita sambungkan dengan aplikasi Saoria, dan semua informasi terkait perubahan danau, pemantauan pengunjung, CCTV dan lain sebagainya ya, CCTV itu kita lakukan secara internal oleh Taman Nasional Kelimutu. Tapi ada hambatannya nggak Pak? Secara internal, karena kan itu bikin sendiri ya, berarti ya jaringan-jaringan itu diambil dari luar berarti. Betul. Nah, memang hambatannya memang tempat tertentu yang memang blank area dan kita belum terhubung dengan internet. Salah satunya di daerah parkiran itu. Nah, untuk kita memantau ke puncak dan lain sebagainya memang kita memang kesulitan dari segi jaringan ya, jaringan. Teknologi informasi sangat penting bagi peneliti maupun petugas lapangan di Taman Nasional. Maka dari itu, jaringan internet adalah kebutuhan yang harus tersedia di sini. Apalagi kini Taman Nasional telah mengembangkan sistem informasi dan jaringan terpadu situation room, website, dan aplikasi ponsel yang disebut dengan Saoria. Selain dapat memantau perubahan warna danau, sistem informasi dan jaringan ini juga dapat memudahkan petugas untuk menginput serta menyimpan data. Diharapkan dengan adanya teknologi akan semakin mempermudah petugas Taman Nasional untuk memberi informasi kepada para pengunjung, baik untuk kepentingan penelitian maupun wisata. Karena selain danau 3 warna, Kelimutu juga menyimpan potensi wisata lain, seperti kebun Edelweiss yang sengaja ditanam untuk dapat dipetik oleh pengunjung. Sama halnya dengan stroberi. Dan lagi wisata trekking yang sedang dikembangkan di sini. Tarian Wandapala dari Sanggar Desa Wisata Waturaka menemani kami menutup hari di Danau Kelimutu. Tim ekspedisi masih akan menjelajah desa wisata di sekitar danau sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ini adalah nyanyian berjudul Kelimutu Najadedu. Sebuah nyanyian yang mengajak kita semua untuk menjaga Danau Kelimutu agar tetap terpelihara untuk keseimbangan alam semesta. Nyanyian dan iringan musik ini dilantunkan oleh kelompok Sanggar Desa Wisata Waturaka. Desa Waturaka adalah sebuah desa wisata yang berada tak jauh dari Danau Kelimutu.
Di sini biasanya turis yang didominasi oleh wisatawan mancanegara singgah untuk menikmati suasana desa yang sejuk dan juga melihat keramahan warga. Desa Waturaka juga pernah mendapat penghargaan sebagai wisata alam terbaik dari Kementerian Desa di tahun 2017. Sehingga wisata menjadi penambahan pendapatan kedua terbanyak bagi warga setelah pertanian. Selamat sore, Bapak Desa. Sore, Pak. Ini saya izin untuk berkunjung ke Waturaka ya, Pak ya? Iya. Kalau dari Bapak sendiri dan warga, Pak, Iya. sebenarnya butuh tidak, Pak, jaringan internet untuk wisata, terutama ya, Pak ya, dan kehidupan warga? Dan harapannya kalau boleh disampaikan ke Kominfo atau Bakti apa, Pak? Kami sangat membutuhkan jaringan internet. Untuk sementara kami sudah menyampaikan usulan kepada Bapak Gubernur sendiri bahwa kami dimintakan supaya bangun satu tower untuk internet khusus untuk di Desa Waturaka ini. Oke, jadi sebenarnya masyarakat juga sudah banyak yang Sudah pakai ya, banyak, Pak? iya. Kalau untuk kepemilikan gawai atau telepon di sini, ada semua sudah punya atau berapa? Sudah punya, banyak, kebanyakan sudah punya Ibu. Sudah banyak. Jadi tinggal masalahnya jaringan internet. Iya, jaringan saja yang Oke, kami terima kasih kendali. Bapak Desa. Iya. Sayangnya sinyal internet di desa ini masih belum stabil. Maka dari itu, di desa ini juga dibangun bantuan dari Bakti Kominfo berupa satelit yang berada di kantor desa dan dapat digunakan oleh warga sekitar untuk mengakses jaringan. Dari Desa Waturaka kami menuju ke titik berikutnya di mana bantuan bakti diberikan. Dan sampailah kami di Puskesmas Moni, Kecamatan Kelimutu. Puskesmas Moni ini menjadi salah satu puskesmas andalan yang didirikan sejak tahun 2004. Namun sayang, di area sekitar kantor puskesmas, sinyal masih sulit didapat. Padahal di masa pandemi, koordinasi yang cepat dan tepat sangat diperlukan. Saya sih melihat sepintas ya, Bu, ya, dari bawah, kemudian ke sini, sinyalnya sudah hilang. Oh iya, masalah kami di sini, kalau sinyal untuk sementara hanya daerah sini saja. Oh, oke. Kalau Telkomsel, Daerah depan. Kalau daerah Telkomsel hanya di depan, mulai belakang keluar dari poli umum ini. Oh, oke. Semua kalau bakti aksi kami hanya di sekitar sini. Oh, jadi karena di sini sudah blank sinyal, kemudian sinyal bakti membantu puskesmas ini di tahun berapa, Bu? Kemarin tahun 2018, tapi saya lupa bulannya berapa. Oh, tahun 2018. Jadi bagaimana Ibu dan teman-teman di sini, staf di sini mengakali cara-cara, kalau input segala macam itu lewat? Kita akali, jadi kita harus pakai data manual, pakai register, kemudian setelah selesai kami ke tempat sinyal. Jadi akalin kami yang palingan yang di daerah di sini yang memang dari bakti ini nih lebih full. Bu Sinta, jadi untuk keadaan jaringan yang ada di sini sekarang, apa harapan Ibu ke depannya? Terima kasih Bu. Jadi dengan jaringan internet Kominfo yang ada sekarang sangat membantu kami. Yang pertama sangat membantu, kemudian hanya mungkin jaringan ini nih tambah lagi diperkuat sehingga bisa akses semua. Tapi kalau tidak kami hanya mungkin daerah-daerah sekitar sini, daerah sekitar pohon, kemudian ini pun sebatas tangga, kemudian yang rumah pun hanya rumah ini, rumah pertama. Hanya itu saja harapan kami kalau bisa jaringan ini diperkuat. Oke. Dan mungkin jangkauannya lebih jauh lagi, bisa sampai ke ruangan atau terutama di loket pendaftaran, kemudian ruangan persalinan, kemudian kita ada konsul UGD persalinan, juga rawat nginap, karena kalau sudah di dalam ruangan kita sulit untuk akses internetnya. Kalau selama ini hanya itu saja atau cuaca mempengaruhi, Bu? Cuaca kalau memang sudah gelap-gelap berarti sudah tidak bagus lagi. Sinyal. Kecuali cerah begini. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Di tahun 2018, Bakti Kominfo kemudian memberikan bantuan satelit.
Walaupun masih belum dapat diakses di seluruh ruangan puskesmas, namun satelit ini dapat membantu para tenaga kesehatan untuk mengakses internet dengan lebih mudah. Selamat pagi Bapak, saya sedang berada di Kelimutu dan sudah menginap selama 1 malam. Nah, selama ini di sini saya mendapati bahwa sinyal memang naik turun Pak. Nah, Bapak bagaimana sih sebenarnya keadaan di Kabupaten Ende ini dan berapa sebenarnya banyak titik blank spot yang tersisa di sini? Di 259 desa itu masih sekitar 59 desa yang belum mendapatkan sinyal atau masih blank spot. Untuk internet juga baru kurang lebih sekitar 30% dari 59 desa dan sekolah yang ada. Kalau target kami sih perencanaan secara menyeluruh yang dikoordinasi oleh tingkat dinas provinsi itu sudah berjalan di tahun ini. Dan itu memang kami rencana untuk usul di tahun ini bisa sesuai dengan janji Pak Presiden. Tetapi karena memang kondisi kita dengan pandemi, kemarin juga kami mendapat sinyal pada saat pertemuan dengan Menteri dan beberapa kabupaten kota yang diundang di Labuan Bajo itu, Ende itu mendapat 59 titik untuk BTS, yang mana kalau kita terima dengan data itu untuk 2021 berarti Ende sudah 2021 sudah zero blank spot. Dari Kecamatan Kelimutu, tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Ende. Sesaat lagi masih di ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh Dari Danau Kelimutu, kami melanjutkan perjalanan dan singgah di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Di masa pandemi, pasar di desa ini masih sangat ramai. Maka salah satu kelompok warga yang berada di dalam badan usaha milik desa atau BUMDes bernama Auwula, Desa Detusoko Barat menggagas e-commerce atau platform jual beli online sebagai jalan keluar. Melalui website dapurkita.bumdesmart.id, warga dapat memilih dan membeli sayur secara online atau melalui aplikasi WhatsApp dan selanjutnya akan dikirim langsung ke rumah. Cara berbelanja yang sangat praktis dan juga lebih aman di masa pandemi. Sistem pemesanannya itu bagaimana mengelolanya, masuk pesanan kemudian sampai dikirim itu bagaimana? Itu melalui sistem dapur kita itu sudah langsung kita para pembeli langsung memesan di dalamnya, langsung dimasukkan mau beli berapa, harganya berapa itu sudah tercantum langsung di dalam. Tinggal kalau mereka sudah maunya beli apa, misalnya seperti sayuran atau apa, tinggal klik saja langsung masuk ke koordinator utama itu ada di Kanando. Setelah itu baru masuk ke kami. Pembayarannya melalui apa dia? Langsung kalau kita langsung. Oke. Kalau pengantarannya bagaimana Kak? Kalau ke Ende bagaimana? Kalau sampai ke Momere kan agak jauh ya, itu bagaimana mengantarnya? Menggunakan media transportasi tadi kan langsung ke orang yang ada di Momere, koordinasi yang ada di Momere, tinggal kita kontak saja langsung. Kalau barangnya sudah dikirim langsung kontak ke sana, kalau sudah terima langsung kami kembali kontak begitu. Okay. Nah, sayur-sayur yang dijual di aplikasi ini, Ya. itu didapat dari mana saja? Itu didapat dari masyarakat di desa ini. Ada juga kami bekerja sama dengan 3 kecamatan dengan melibatkan 8 desa. Itu semua pedagang sayur yang kami beli sayurnya. Atas gagasan platform e-commerce ini, BUMDes Detusoko sempat masuk dalam nominasi BUMDes Digital Nasional oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Desa Detusoko Barat adalah contoh dari terobosan yang mampu dilakukan warga jika jaringan tersedia tanpa kendala. Namun sayang, tak semua kabupaten di Ende telah tercover sinyal 4G dengan baik. Dari Kecamatan Detusoko kami bergerak menuju ke kota Ende.
Walau Kabupaten Ende lebih dikenal dengan wisata Danau Kelimutunya, namun belum banyak orang tahu bahwa Ende kini sedang menggodok sebuah wisata baru yang menantang sekaligus menarik untuk menjadi sebuah atraksi baru. Para layang. Lokasinya di Bukit Kezimara. Tim ekspedisi singgah untuk menemui pegiat para layang di kota ini, Johannes Malo. Tariknya satu coba dikomprom. Ayo tidak, play it again. Laren nih. Om Johannes, akhirnya ketemu juga. Terima kasih Mbak Lina. Ini sebenarnya venue baru ya Om? Venue baru. Dan ini tempat latihan ini juga berarti baru, atlet-atletnya pun Betul, baru, jadi baru ya? Mbak Lina. Dan ini saya sudah latih hampir sebulan, putra-putri dari Kabupaten Ende khususnya, untuk dipersiapkan menjadi pilot pemandu wisata para layang Kabupaten Ende. Selain sumber daya manusia, itu kan kita butuh teknologi Om. Kalau mau terbang, karena kami juga sebenarnya terbang walaupun baru. Betul. Kami kalau mau terbang kan cek-cek dulu angin gitu Om ya. Betul. Di NTT ini, di Ende ini terutama sinyal sudah oke Om untuk ngecek aplikasi itu. Oke, jadi khususnya di Ende ya, dan saya yakin seluruh mungkin NTT. Kalau Ende ini sinyal bagus sekali. Kami blank spot itu sedikit sekali, area yang mengalami blank spot. Nah, khusus untuk dunia dirgantara, kita banyak itu, saya menggunakan beberapa dari gadget ini kita bisa lihat forecast ya, kita bisa lihat forecast. Kita menggunakan Windy ini. Jadi kita nih contoh nih, Mbak Lina, saya pakai Windy. Hari ini saya bisa tuh forecast, saya bisa melihat cuaca di hari ini seperti apa. Jadi untuk saya mau terbang besok nih, hari ini saya sudah bisa lihat nih. Ini aplikasi sendiri Om? Aplikasi sendiri. Ya benar. Jadi kita tidak sulit ya, Ende tidak sulit untuk menggunakan gadget-gadget, khususnya kita untuk dunia dirgantara. Dari Bukit Kezimara, penerbang para layang dapat melihat 3 pemandangan sekaligus: gunung, kota Ende, dan juga laut. Angin di atas bukit cenderung stabil, dan dari lokasi inilah Johannes Malo bersiap untuk terbang. Dibantu oleh calon penerbang Ende yang sedang disiapkan untuk menjadi pemandu tandem wisata para layang. Setelah persiapan dan angin dirasa mencukupi untuk terbang, maka penerbang take off dari bukit. Penerbangan dilakukan dengan manuver ke kanan menuju ke arah laut, lalu berbelok ke kiri untuk mengarah ke arah landing area di sepanjang pantai. Nah, sekitar 5 menit penerbangan, Johannes pun mendarat di tepi pantai. Indahnya Bukit Kezimara dipercantik dengan penerbangan yang menarik, menjadi salah satu potensi wisata yang akan menjadi andalan di Kabupaten Ende dan Nusa Tenggara Timur. Dengan target Zero Blank Spot di tahun 2021 mendatang, kami melihat optimisme masa depan pembangunan di Ende, baik di bidang pelestarian alam, wisata, maupun kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Perjalanan kami di Kabupaten Ende berakhir di sini. Sampai jumpa di perhentian berikutnya tim ekspedisi Nusa Tenggara Timur. Metro TV, knowledge to elevate.